Kadang-kadang suka nggak? Kurang bilang kalau mood harus campur enggak yalah aduh api jarang berjoget baju gitu. Generasi milenial dan generasi Z adalah dua generasi dalam rentang masa yang menjadi saksi bagaimana perkembangan teknologi cukup melesat hingga pada tahap sekarang saat penggunaan internet didukung dengan tingginya kualitas gadget yang digunakan. Kemudian menjadikan dua generasi ini menjadi generasi yang lebih banyak menghabiskan hari-hari mereka dengan surfing di dunia maya dibanding melakukan aktivitas lainnya. Meskipun setiap hari yang generasi ini lakukan adalah membaca, namun yang mereka baca hanyalah sepotong informasi yang didapatkan dari pesan sepenggal cuitan dari media sosial. Bukan informasi utuh seperti yang mereka dapatkan dalam sebuah buku. Di tengah keasyikan generasi milenial dan generasi Z yang terbuai dengan kecanggihan teknologi, ada sebuah oase pengetahuan yang terabaikan oleh generasi ini. Sebuah perpustakaan nasional yang merupakan satu dari 3 perpustakaan nasional yang ada di Indonesia. Berdiri megah di atas sebuah bukit di kota Bukit Tinggi, Perpustakaan Nasional Bung Hatta seolah menjadi saksi geliat budaya membaca masyarakat di kota ini. Sebagian ada yang menjadikan membaca sebagai sebuah kebutuhan karena sadar dari sanalah awal kesuksesan dan majunya sebuah peradaban. Namun sebagian lain masih ada yang menganggap bahwa membaca hanya sekedar kegiatan pengisi waktu luang. Tidak ada pihak yang bisa disalahkan atas realitas ini, karena meningkatkan budaya membaca adalah tugas kita semua. Dari kota Bukit Tinggi, masyarakat dan pemerintah saling bergandengan tangan untuk menjadi lentera dari dunia literasi. Buku-buku terus diproduksi, tapi ternyata belum cukup meningkatkan literasi. Terbukti, hingga saat ini, Indonesia masih berada di posisi rendah dalam minat baca penduduknya. Sangat disayangkan, negeri yang dahulunya dibangun atas kekayaan intelektual para tokohnya, ide dan gagasan para pemudanya, malah sekarang begitu minim minat baca generasi pemudanya. Dari Bukit Tinggi, bagaimana masyarakat dan pemerintah mempertahankan budaya membaca sebagai bagian terpenting dalam kehidupannya. Ikuti obrolan budaya dari RRI Bukit Tinggi bersama saya Andini Miza Putri. Tentunya bersama para pegiat literasi yang aktif dalam meningkatkan budaya baca di kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Baik sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya telah bersama dengan para pegiat literasi dari Kota Bukit Tinggi, langsung dari Perpustakaan Nasional Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi. Kak Sri Eka Handayani MPD. Assalamualaikum Kak Sri. Waalaikumsalam Andi. Oke, Kak Sri, sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net adalah seorang founder atau pendiri dari komunitas Rumah Baca Anak Nagari yang ada di Kota Bukit Tinggi. Benar ya Kak ya? Ya. Pasti Kakak suka buku banget ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seberapa cinta Kak Sri sama buku Kak Sri? Kalau bagi saya harus menargetkan dalam satu hari itu membaca. Oke. Baik itu saya dan anak saya. Karena Oke. membaca itu bukan pas waktu luang, tapi membaca itu harus meluangkan waktu. Oke. Dalam satu hari paling tidak kita harus membaca selama 2 jam. Oke, jadi sebuah kewajiban gitu ya. Iya. Udah kayak makanan pokok gitu ya Kak. Iya. Oke. Kemudian juga pemirsa RRI Net, Andin sudah bersama dengan Kak Ovik. Ya, Kak Ovik, kalau akrab disapanya Kak Ovik ya Ovik Kak aja. ya. Kalau nama aslinya?
Bobby Novika. Bobby Novika, MSc. Oke, dan pemirsa RRI Net, Kak Opik sendiri juga salah seorang pendiri dari komunitas literasi Natsir. Betul ya Kak ya? Udah berapa tahun kalau boleh tahu Kak? Udah 2 tahun. Udah 2 lebih kurang. tahun. Kalau dari Kak Opiknya sendiri gimana rasanya berada di dalam Perpustakaan Nasional Bung Hatta? Di belakang kita begitu banyak buku kita saksikan, pemirsa RRI Net. Gimana rasanya Kak Opik sendiri? Pertama betul pencerahan ya. Pencerahan. Di Ada di sini sekitar itu, buku rasanya iya, pencerahan. rasanya nyaman gitu. Kemudian membuat kita banyak teman gitu ya. Karena Oke. buku itu kan teman yang paling setia ya. Oke. Tidak pernah komplain, dibanting pun dia tidak komplain gitu ya. Betul, nggak Jadi, pernah berkhianat, nggak pernah yang jadi negatif-negatif nyaman aja kalau ya. apalagi kalau saya sering kesini kan nyaman kalau ada di kota Bung Hatta ini. Nyaman. Kalau Nyaman. bisa mah nginap di sini sekalian gitu ya. Kan kalau bisa buka malam boleh kan malam minggu Oke. kesini ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Sri Andin ke Kak Sri dulu ya. Kak Sri sebagai pegiat literasi apalagi begitu cinta dengan buku. Kemudian juga di tahun 2016 kemarin kita sempat dikagetkan dengan sebuah informasi berdasarkan penelitian dari UNESCO dan dari lembaga-lembaga penelitian literasi lain itu minat baca di negara Indonesia sendiri tergolong sangat rendah. Nah, gimana Kakak sebagai pegiat literasi memandang kenyataan realitas ini, Kak Sri? Terima kasih Andin. Mungkin kalau kita lihat atau kita baca, kita sering mendengarkan minat baca begitu rendah. Tetapi kalau setelah saya membuka rumah baca, saya lihat sebetulnya masyarakat Indonesia jika ada fasilitas membaca, jika ada tempat membaca, mungkin tidak akan begitu lagi. Karena mungkin budaya itu karena terbiasa, karena adanya fasilitas. Selama ini kita punya perpustakaan, misalkan di sekolah, itu hanya buku-buku pelajaran, jadi kurang menarik bagi anak gitu. Begitu juga di kampus-kampus misalnya. Jadi setelah kita membuka rumah baca, setelah banyaknya pojok-pojok baca, saya lihat meningkatnya minat baca masyarakat itu, pertama adanya fasilitas, yang kedua adanya inovasi. Dimana kalau kita lihat, kalau hanya perpustakaan saja tidak ada inovasinya, tidak ada kreativitas di dalamnya, mungkin akan membosankan bagi orang yang datang ke perpustakaan. Makanya di perpustakaan juga ada inovasi-inovasi terbaru. Apa sih seperti kita sering mendengar perpustakaan inklusi sosial gitu. Betul. Jadi kalau rasanya perpustakaan hanya untuk membaca, kita tahu literasi dasar itu seperti bagaimana literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerik, literasi sains, budaya dan kewarganegaraan, rasanya akan lebih menyenangkan bagi orang-orang yang cinta membaca. Dia akan tahu manfaat-manfaat dari kegiatan literasi tersebut. Nah itu semua sudah dijalankan oleh Kak Sri gitu ya. Alhamdulillah. Dan tentunya dari perpustakaan kita yang begitu megah ini juga sudah melakukan banyak sekali inovasi gimana biar masyarakat, biar generasi muda khususnya kembali ke buku, kembali mencintai buku layaknya para pendiri kita, bangsa kita terlebih dahulu ya Kak ya. Bang Opik, kalau dari Bang Opik sendiri, menurut Bang Opik kita nggak bisa pungkiri di sisi lain memang minat baca generasi muda khususnya terhadap buku yang fisik ini memang sedikit rendah gitu. Selain ini apa penyebabnya nih Kak Opik? Kalau menurut pandangan Kak Opik sendiri tentunya sudah berhadapan langsung juga nih dengan generasi milenial kita. Apakah mereka pernah mengeluh tentang buku atau tentang perpustakaan atau tentang program inovasi atau segalanya? Ya kalau dari kami ya pegiat literasi yang langsung dengan kondisi di lapangan, harus kita akui bahwa sekarang itu pergeseran itu terjadi ya. Literasi dari klasik menjadi literasi baru atau era baru itu nyata. Dari awalnya membaca, menulis, menghitung, calistung itu bahasa lama ya, beralih menjadi data, teknologi sama humanistik. Jadi anak-anak sekarang itu memang lebih sukanya ke hal-hal yang digital, data dan humanistik ya. Hanya kemudian memang kelemahannya sekarang adalah anak-anak milenial itu lebih cepat dapat informasi, sekaligus lebih cepat pula kehilangannya. Cepat datang dan cepat pergi. Kalau gitu memang ya? seperti itu, cepat berubahnya, kemudian cepat kehilangan. Kemudian bagaimana caranya kemudian agar mereka tetap dengan buku? Saya pribadi dari komunitas literasi Natsir mencoba mencari strategi lain.
biasanya kita kalau sekolah itu baca buku tuh malas. Pertama karena memang mungkin ya settingan kurikulum beberapa tahun ke belakang memang mewajibkan itu sebagai bentuk pekerjaan rumah. Sehingga menjenuhkan, menjemukan, kemudian nggak tahu esensinya apa. Contoh sederhana ya Mbak ya. Di SMP, di SD, di SMA kita beli banyak lembar kerja siswa LKS, ya LKS. Dikerjakan. Selesai kita nggak tahu apa-apa. Sekarang kita balik. Bisa nggak kemudian kita sekian lama banyak kita membaca itu, bisa kita kemudian menuliskannya. Ya. Kita bikin apa? Kita bikin buku juga. Artinya orang kalau sudah membaca, dia menuliskan, dia tahu oh ini loh produk akhirnya. Kalau dia punya produk maka dia akan bersemangat dengan buku. Nah kami di komunitas ini mencoba untuk membiasakan rutin menulis dan membaca sekaligus. Artinya pembaca tuliskan, baca tuliskan, tuliskan. Akhirnya oh dia ketika dia lihat di buku itu ada nama dia, oh dia senang. Nah kemarin di komunitas kita upayakan setiap tahun ada namanya buku baru. Komunitas kita bikin buku-buku antologi. Kita terbitkan indie saja. Nah, mungkin kata Basi juga kita kekurangannya di situ ya. Kita punya minat menulis tapi tidak tahu mau diapakan tulisan. Tidak tahu kemudian siapa yang akan menerbitkan. Terfokus harus masuk penerbit besar. Padahal ada cara-cara lain. Mungkin perpustakaan Mongatta pun nanti mungkin kita berharap bisa pula menerbitkan buku-buku indie. Ada program baru. Jadi para penulis baru itu yang punya misalkan punya 50 puisi, maka masukin ke sini terbitkan indie dulu. Nanti berbanyak dengan demikian orang kan senang ya membaca buku itu, karena kita bisa bikin buku juga gitu ya. Bisa dikenal orang juga. Mungkin itu caranya. Jadi tetap akan lebih baik kalau ada upgrade gitu ya. Baik dari buku-buku fisiknya sendiri maupun dari program-program dari para pegiat literasi dari Perpustakaan Nasional dan juga para pelaku literasi yang lain pemirsa. Nah, kemudian juga Bang Opik dan Kak Sri, kita pernah nih mengadakan survei kecil-kecilan kepada teman-teman generasi muda, siswa-siswi dan juga mahasiswa. Walaupun mungkin dari penelitian Indonesia tergolong cukup rendah minat bacanya, tapi ternyata dari teman-teman siswa kita generasi muda, mereka tetap suka membaca dan mereka lebih mencintai buku fisik dibanding buku digital. Kalau menurut Kak Sri sendiri gitu, apalagi Kak Sri juga backgroundnya pendidikan ya Kak ya, seorang guru juga. Gimana nih, apakah memang buku fisik ini efisien untuk diserap ilmunya, pengetahuannya oleh para pembacanya? Kalau menurut kakak, buku fisik ini pertama selain efisien, pembacanya akan lebih lama ingatnya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak merusak mata. Yang ketiga, dengan buku fisik yang bergambar yang lebih bagus, rasanya anak-anak atau pembaca akan lebih senang. Selain itu, dengan adanya buku fisik, kita lihat di sekeliling kita yang sudah saya lakukan, baik anak dan orang tua, apalagi ini orang tua akan membacakan buku untuk anaknya. Jadi di sini selain anak yang membaca dari dini, kita ajak juga orang tua untuk membacakan buku pada anaknya. Bahkan untuk di rumah baca kakak sendiri, kakak sudah meminjamkan buku ke masyarakat atau ke ibu-ibunya. Ibu-ibunya kan boleh meminjam buku sesuai dengan kemauannya. Seperti dia tukang jahit, ya buku menjahit. Dia tukang buat kue, ya buku buat kue. Atau petani, buku petani atau berternak lele. Tapi jangan lupa kalau dia punya anak kecil di rumah, silakan pinjam buku dongeng biar dia mendongengkan anaknya sebelum tidur gitu. Nah, pemirsa RRI Net, Adin sempat dengar bisik-bisik tetangga ya Kak Sri ya. Ternyata salah satu alasan kenapa Kak Sri mendirikan rumah baca anak Nagari ini karena terinspirasi dari anak Kak Sri. Benar begitu Kak Sri? Betul sekali. Boleh cerita dong ke Adin dan juga pemirsa serta pendengar kita. Sebenarnya apa sih yang mendasari Kak Sri dan juga keluarga? Andin yakin semua keluarga terlibat ya Kak Sri ya. Apa sih yang mendasari Kak Sri begitu kuat tekadnya untuk mendirikan rumah baca dan tetap mempertahankan eksistensinya sampai sekarang Kak? Alhamdulillah, rumah baca anak Nagari ini atau yang dikenal dengan RBHN, rumah baca anak Nagari ini pertama adalah keinginan anak kandung saya yang waktu itu berusia 4 tahun. Masih 4 tahun? Ya, karena saya ingat kalau anak
mau cinta buku itu pertama sekali sebulan saya membelikan buku untuk anak saya. Saya bawa ke toko buku. Yang kedua saya bawa ke perpustakaan. Jadi setelah buku kami banyak di rumah, anak saya berkata, "Bunda, buku kita kan tersusun kayak begini saja. Abang pingin punya perpustakaan loh di rumah." "Gak usah lah nak, kapan-kapan saja. Supaya buku kita ini bermanfaat, kita harus punya perpustakaan, Bun. Nanti kalau Bunda sudah pindah ke Bukit Tinggi," kata saya kan. Jadi setiap saya ke perpustakaan, setiap saya ke toko buku, "Bun, kapan kita punya toko buku atau perpustakaan?" Oke, insya Allah akan Bunda wujudkan, kata saya. Pas saya pindah ke Bukit Tinggi, saya wujudkanlah adanya rumah baca anak nagari. Selain itu, saya melihat kondisi di lingkungan saya, bagaimana anak-anak di lingkungan saya yang lebih mencintai gawai atau HP daripada membaca buku. Anak-anak di lingkungan saya merasa memakai HP itu udah wah, sedangkan dia tidak tahu manfaatnya. Paling dia hanya melihat Instagram, Facebook, WA. Apa manfaat yang lainnya dia tidak tahu. Sebetulnya bukan kita melarang bermain HP. Sebetulnya kan kita juga bisa seperti rumah belajar atau ada tentang buku atau EB atau apa yang dilihat, tapi anak-anak di sana belum. Makanya pendekatan saya buka rumah baca, alhamdulillah bermanfaat untuk masyarakat di sekeliling saya, bahkan tidak hanya di sekeliling masyarakat di dekat rumah baca, bahkan sampai ke luar daerah seperti kemarin replika dari Pakan Senayan, replika dari Padang Pariaman ke rumah baca, bahkan hari Sabtu replika untuk Dharmasraya. Jadi rumah baca anak nagari ini alhamdulillah sudah banyak direplika seperti dari Matur dan lain sebagainya. Bahkan saya mempunyai harapan akan lebih banyak nanti rumah-rumah baca atau sudut-sudut baca yang inklusi sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan berarti ini juga membuktikan pemirsa kalau khusus dari daerah Sumatera Barat sendiri itu masyarakatnya begitu kuat tekadnya untuk mempertahankan budaya membaca ini ya Kak Sri ya. Dari Dharmasraya ada, kemudian juga dari Pariaman. Dan dari daerah-daerah lain kita yakin juga masih banyak sekali komunitas yang menggerakkan literasi menjadi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, Kak Ovik, kalau dari komunitas Kak Ovik sendiri, komunitas literasi Natsir. Betul. Oke, pengen tahu juga dong, karena apa sih Kakak sebagai founder waktu itu kepikiran untuk pengen komunitas ini harus ada loh gitu. Boleh cerita Kak Ovik? Ini menarik ya Kak. Awalnya kan gini, posisinya kan sebagai dosen ya. Iya betul. Di sebuah kampus di Bukit Tinggi. Kemudian saya kembali dari Jogja itu 2016. Kemudian 2017 ngajar. Saya melihat ada yang harus ditingkatkan di Kota Bukit Tinggi ya. Terutama berhubungan dengan karya tulis. Karya tulis di mana betul seperti Kakak bilang tadi, dulu kita adalah kotanya para penulis dan pembaca. Sementara akhir-akhir kesini yang terjadi adalah orang malas membaca dan malas menulis. Nah kebetulan nama kampus saya dulu kan ada unsur Muhammad Natsirnya gitu ya. Beliau seorang tokoh nasional, negarawan, kemudian penulis juga. Saya berpikir kenapa kemudian tidak dimunculkan ketokohan di sini yang mampu mengangkatkan daya literasi. Kemudian saya angkat nama beliau, diambil cuplikan beliau di belakang itu Natsir, kemudian literasi di depannya. Ternyata ada yang menarik juga. Natsir itu dalam bahasa Arab artinya adalah orator yang pandai menulis. Jadi pembicara sekaligus penulis. Makanya wajar Bapak Muhammad Natsir itu pandai pidato, pandai pula menulis. Maka itu saya dari situ saya mengangkat, kita pakai nama ini sebagai komunitas di Kota Bukit Tinggi. Maunya Bukit Tinggi saja dulu ya. Kemudian ternyata banyak seperti yang bilang tadi, saya ngajar di situ. Saya bikin buku secara indie. Ternyata mahasiswa tertarik, mereka menulis, dibukukan, mereka gabung dengan literasi. Kemudian kita bikin program per minggu, rutin terus sepanjang tahun. Alhamdulillah kemarin berkumpul 20 orang lebih ya, lebih kurang 20 orang. Dan sekarang terpencar di Padang, di Bukit Tinggi, di Lubasung dan di Medan. Banyak. Pusatnya di sini. Tersebar dia. Dan kita punya moto begini, membacalah kamu kenal dunia, menulislah dunia mengenalmu. Nah, jadi sejak awal seperti itu. Bacalah, tulislah, bacalah, tulislah. Nah, kemudian
Di situ saya berpikir, kalau sekiranya kita mampu membuat buku 1 minimal per tahun, maka ketika umur 40 anak-anak muda ini akan punya 20 judul buku. Itu sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan kembali seorang Hatta baru, ya, Natsir baru dan segala macam baru. Ya. Penerus tokoh bangsa Itu kita. misi kita itu sudah memperbanyak buku. Seperti kalau Kak Sri kan memperluas jangkauan perpustakaan, kita memperbanyaknya. Kita sejalan sebetulnya ya. Jadi kita lebih mengarahkan kepada produknya, produk tulisan itu apa. Memang tantangannya di situ ya, Kak ya. Banyak orang tidak ngeh secara literasi itu apa gitu. Kemudian menulisnya sulit nggak gitu. Kemudian bagaimana menerbitkannya. Kebetulan pengalaman saya di Jogja jadi editor, jadi saya tahu sedikit banyak bagaimana menerbitkan buku secara indie maupun mayor. Saya bawa ke sini, ajar editor juga di sini, kemudian saya terbitkan secara indie. Banyak yang suka dan kita coba kemudian membuat banyak program lain di luar itu. Misalkan kita bikin yang namanya liputan-liputan lapangan, dijadikan reporter kayak gini juga, wartawan, mahasiswa disuruh ke lapangan nulis. Intinya setiap yang kamu kerjakan tuliskan, setiap yang kamu tuliskan kerjakan. Itu kita ulang-ulang terus sama mahasiswa, akhirnya mereka paham juga. Ya, itu ininya. Berarti memang keseharian Kak Opik sendiri begitu aktif terlibat dengan generasi muda. Alhamdulillah saja. Dan gimana antusias teman-teman kita ini untuk literasi, baik membaca, menulis, berbicara, dan juga kemampuan literasi lain, Kak? Iya, tadi seperti yang di awal saya bilang, memang pergeseran terjadi. Saya melihat sekali bahwa memang sekarang mereka lebih nyaman dengan gadget itu ya, kursor turun ke bawah itu ya, cepat. Padahal kalau saya pribadi dikasih buku, maaf ini pribadi mungkin ya, e-book bergiga-giga pun, tapi dikasih buku 3-5 buku, saya lebih senang buku fisik sebetulnya. Masih mencintai buku Makanya fisik. saya mengalihkan kembali bagaimana membuatnya ya, bagaimana membuat buku fisik ini meskipun udah tipis tapi ada gitu. Kenapa buku fisik begitu menarik bagi Kak Opik? Nggak tahu ya, mungkin karena mungkin dia lebih nyaman, kita tidak merusak mata, kemudian apalagi kalau nama kita ada di situ lebih bangga aja gitu. Apakah ada ini Kak, semacam rasa kepuasan tersendiri kalau ngebaca buku fisik, kemudian merasakan sentuhan buku lembaran demi lembaran? Ada, apalagi kalau kita yang menulis di situ, ada nama kita. Dan itu juga mereka mengatakan anak-anak komunitas, rasanya ada kepuasan tersendiri ketika ada nama kita di situ, kita baca, diserahkan ke orang, dibeli orang, itu ada kepuasan. Ini jadi motivasi tersendiri ya Kak ya, untuk terus menulis ya? Menulis buku. Ya. Baik, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net, semakin asik obrolan kita tentang literasi bersama para pegiat literasi Bukit Tinggi. Ada Kakak Sri, pendiri Rumah Baca Anak Nagari, dan juga ada Kakak Opik sebagai komunitas Literasi Natsir. Nah, ini luar biasa sekali sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net. Dan nanti juga kita akan hadirkan salah seorang narasumber yang gak kalah keren lagi. So, tetap terus bersama obrolan budaya RRI Bukit Tinggi, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Sahabat kreatif, istilah kids zaman now, zaman old, ya itu kayaknya lagi memang naik daun ya saat ini. Dari cuma istilah aja sampai dibikin judul sinetron lah, sampai dibikin ya sebuah lagu malah sahabat. Apalagi saat ini banyak banget itu kita lihat meme yang membuat perbedaan kids zaman now dengan kids zaman old. Jadi buat sahabat yang lahir di era 90-an, sangat terasa banget ya perbedaan antara kids zaman now dan kids zaman old. Aku jadi kebayang sahabat saat dulu menjadi kids zaman now ya, belajar, kemudian tanpa media sosial, main karet, main engklek, main congklak, dan berbagai permainan tradisional lainnya. Nah, kalau ditanyakan cita-cita, mau jadi apa anak-anak? Mau jadi dokter, mau jadi polisi, astronot, mau jadi presiden, mau jadi guru. Ayo, buat sahabat yang juga lahirnya di 90-an mungkin juga merasakan hal yang sama, ya kan? Nah, bagaimana dengan anak-anak zaman now? Kita lihat sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya. Sekarang hampir semua orang itu punya smartphone, bahkan bisa lebih dari satu.
Jadi sekarang anak SD pun sudah punya media sosial. Nah, kalau ditanyakan mau jadi apa anak-anak sekarang, apa sih cita-citanya? Hampir seluruhnya menjawab menjadi YouTuber. Ya nggak salah juga sih, karena mereka melihat fenomena yang terjadi ya. Bisa populer dengan menjadi YouTuber, bisa beli rumah yang mewah, mobil yang mewah, jalan-jalan ke luar negeri, nambah followers juga, endorse gitu kata kerennya. Siapa sih yang nggak mau? Apalagi kalau aja mumpung followers banyak, ya udah main film, jadi bintang iklan, ya kan? Nah, sekarang sebenarnya memang YouTube itu untuk menjadi YouTuber kan banyak ya. Kita lihat ada sebagai beauty blogger, ada yang memang berkecimpung di YouTuber sebagai travel gitu sahabat. Ada juga nih, ini yang lagi booming, mukbang, yang suka makan banyak nih ya, yang kadang-kadang sengaja untuk nonton mukbang biar selera makannya nambah, ya gitu ya sahabat kreatif. Nah, ada yang lebih keren lagi sahabat kreatif, yaitu menjadi booktuber. Apa sih itu booktuber? Nah sahabat, booktuber itu adalah YouTuber tapi yang mereview ataupun meresensi buku, terus diceritain di channel YouTube-nya. Jadi buat sahabat-sahabat ya yang pengen baca buku, mungkin bisa nonton dulu booktuber. Kira-kira untuk film horor misalnya, berbagai genre kan beda-beda. Nah, untuk menjadi booktuber itu kan punya tips tuh. Gimana sih? Nah, sahabat kreatif, buat jadi booktuber itu ada beberapa tips nih yang bisa kamu coba. Karena dengan tips-tips ini ya diharapkan nantinya kamu akan memuaskan informasi dan atau keinginan tahuan dari subscriber kamu nantinya ya yang nonton kamu. Karena tuh ya yang akan kamu informasikan kepada para penonton kamu itu tuh bakal jadi kayak siapa yang nulis bukunya, terus gimana reviewnya, dan yang pastinya ya review buku itu harus jujur sahabat kreatif. Kalau enggak ya bisa kacau lah kan, jadi menyesatkan informasinya nanti. Tapi enak lah ya kalau kita jadi booktuber itu. Nah, buat kamu nih yang mau jadi booktuber, yang pertama itu tipsnya harus kamu lakukan dari hati. Kalau nggak dari hati ya mau dari mana lagi gitu kan. Terus yang kedua nih buat kamu ya, kalau ingin jadi booktuber harus mencintai buku. Karena kalau kita udah mencintai buku, kita bakal bisa mengupas buku itu habis gitu. Terus yang ketiga nih sahabat kreatif ya, kamu juga harus yang pertama-tama nih pilih genre yang mana kamu suka dulu gitu. Jangan semuanya dilahap aja, tapi pilih dulu yang paling kamu suka. Habis itu baru deh kamu bisa pindah ke lain genre yang menurut kamu menarik. Nah, habis itu kamu juga bisa melakukannya ketika mood kamu lagi baik. Kalau nggak baik nanti takutnya kacau kan. Terus juga jangan lupa bikin naskah, karena kalau nggak bikin naskah jadi acak adut semuanya. Dan selanjutnya tipsnya itu adalah konsisten. Jangan sekarang iya besok enggak, besoknya lagi iya besok lagi enggak gitu ya. Yang penting konsisten. Nah, seterusnya nih, yang namanya tampil di depan kamera itu tentunya kita membutuhkan dekorasi yang menarik ya. Mentang-mentang kita review buku terus jadi nggak menarik kan juga nggak asik kan. Kita juga harus memuaskan apa yang dilihat sama subscriber kita. Jadi pakai dekorasi yang bagus-bagus, ada lampu-lampu, ada bunga-bunga, ada buku-buku yang bagus juga gitu kan. Nah, hal ini tentunya bakal didukung sama peralatan-peralatan yang canggih sahabat kreatif, mulai dari kamera yang canggih, pencahayaan yang bagus, dan juga yang paling penting nih, kita kan ngomong ya, yang penting adalah audionya yang tentunya bagus supaya orang bisa dengar dan bisa ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Dan satu lagi nih buat sahabat kreatif yang hobi ngomong gitu ya, jangan lupa punya teman yang bisa editing. Kalau walaupun kita nggak bisa gitu ya, yang penting punya teman. Terus juga yang paling penting adalah tetap tampil kece dan selalu konsisten melakukannya. Gampang kan?
Baik pemirsa RRI Net dan sahabat kreatif dimanapun berada, masih bersama Andin dalam program Obrolan Budaya RRI Bukit Tinggi. Kita masih membahas seputar Lentera Dunia Literasi. Luar biasa, yang hadir di sini sahabat kreatif dan pemirsa adalah para sosok-sosok yang memberikan penerangan, yang selalu memberikan semangat untuk orang-orang di sekitarnya agar lebih mencintai membaca. Karena dengan membaca, maka jendela dunia akan terbuka. Setuju ya Kak Sri ya? Oke. Dan luar biasanya pemirsa RRI Net, kita akan undang salah seorang sosok yang juga begitu terlibat dalam meningkatkan minat baca di kota Bukit Tinggi. Langsung kita undang ya Kak Sri ya, yang punya rumah kayaknya. Oke, langsung saja pemirsa RRI Net, kita persilakan Bapak Purwanto SIP. Silakan Pak Purwanto. Iya. Pagi Pak. Baik. Terima kasih Pak Purwanto. Silakan Pak. Oke, kayaknya kita duluan yang nyampe di rumah Bapak ya Pak ya. Oh, iya. Tapi pemirsa RRI Net, yang namanya perpustakaan itu pasti terbuka untuk umum ya Pak ya. Pastinya Dari begitu. pagi, kalau perpustakaan Bung Hatta sendiri dari pagi sampai jam berapa bukanya Pak? Sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Iya, Kak Sri, betul. untung saja kita cepet nyampe di sini ya. Ya. Kalau nyampe jam 5 mungkin udah nggak ada lagi di sini ya Iya, Pak. Tinggal buku-buku yang menunggu untuk dibaca ya. Oke Pak, terima kasih sudah bergabung bersama Oke, kami di Obrolan terima kasih. Budaya. Kita membahas tentang Lentera Dunia Literasi Iya. gitu. Nah, tadi kita udah sempat ngobrol bersama Kakak Sri dan juga bersama Kak Ovik tentang pandangan kakak-kakak kita ini terhadap penelitian bahwa minat baca di Indonesia itu cukup rendah. Kalau dari Bapak yang menyaksikan langsung keluar masuknya anak-anak muda, masyarakat kepada ke perpustakaan kita, seperti apa sih sebenarnya Pak yang realitasnya di lapangan? Oke. Minat baca di Bukit Tinggi, masyarakatnya seperti apa? Oke, terima kasih. Kami Perpustakaan Proklamator Bung Hatta pastinya selalu mendukung apa yang dilakukan oleh para penggiat literasi di Bukit Tinggi. Ya. Kami juga melakukan kerjasama dalam rangka membutuhkan koleksi di masing-masing taman baca. Saling melengkapi ya Pak Saling ya? melengkapi. Aha. Nah, kebetulan kami juga sudah menandatangani kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Agam dan Sawalunto yang sudah mulai bekerja dalam rangka pinjam antar perpustakaan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan masyarakat di daerah terpencil. Luar biasa pemirsa RRI Net, demi meningkatnya budaya membaca. Ini lintas kota, lintas kabupaten Betul ya Pak ya. sekali. Oke. Jadi lewat budaya membaca sepertinya tumbuh nasionalisme pustaka ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net, betul ya Pak ya? Betul sekali. Karena tentunya dengan membaca bisa menyatukan berbagai keberagaman, kemudian juga bisa menambah ide dan gagasan, serta kekayaan intelektual kita sebagai masyarakat itu semakin meningkat. Betul sekali. Oke, nah kalau dari Bapak sendiri Pak, seperti apa Bapak melihat minat baca anak-anak muda di Bukit Tinggi khususnya? Tentunya kalau minat baca kita lihat sendiri, karena setiap hari pun banyak sekali pengunjung yang datang dalam rangka memanfaatkan koleksi yang kita punya. Oke. Dari situ kita melihat bahwa keinginan untuk membaca tinggi. Karena apa? Karena setiap hari datang banyak untuk membaca, dan masing-masing orang kalau memang kebutuhan ingin bacanya ada, pasti orang itu akan senang untuk membacanya. Begitu. Oke, dan seperti yang kita saksikan pemirsa RRI Net dimanapun berada, buku-bukunya begitu banyak. Ini baru sebagian kecil ya Pak Baru ya? sebaran kecil. Perpustakaan kita punya 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai dan semuanya penuh dengan buku-buku. Penuh dengan buku. Oke. Dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini sudah masuk di destinasi wisata Kota Bukit Tinggi. Destinasi wisata. Nah, Oke. untuk mewujudkan itu, kami membuat satu ruangan yang khusus tentang layanan koleksi Bung Hatta dari berbagai
jenis koleksi. Oke, karena memang ini perpustakaan yang bernama Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta, pemirsa RRI. Jadi memang sengaja disediakan khusus ya Pak ya? Disediakan khusus. Oke. Karena untuk membedakan dari dinas perpustakaan lain bahwa di sini ada ruangan yang khusus yang kami sediakan untuk membaca dari semua jenis koleksi tentang Bung Hatta. Karena Bung Hatta itu orang yang suka sekali baca, Betul. bahkan di usia 21 tahun sudah menulis. Bahkan pada waktu di pengasingan pun bukulah yang menemani, bukulah teman sejatinya yang dibawa. Bahkan beliau bilang, aku rela di penjara asalkan dengan buku, karena dengan buku aku bebas. Wah, luar biasa. Ini begitu inspiratif sekali ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri, secinta apa Bapak terhadap buku dan budaya membaca ini Pak? Tentunya kami selalu memberikan contoh kepada karyawan atau semua staf yang di sini. Jangan hanya kita mengajari orang untuk mau membaca, tapi kita membuat contoh dulu. Kita memberikan contoh, seperti juga tadi sudah disampaikan, berapa jam harus kita baca. Bacaan itulah yang kita baca setiap hari sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, nah masih tentang minat baca ini nih Pak gitu. Dari Bang Ovik sendiri, kemudian juga dari Kak Sri sendiri begitu bergerak aktif di luar sana untuk meningkatkan minat baca di generasi muda gitu. Gimana pandangan Bapak terhadap para pegiat literasi ini Pak? Pandangan kami pastinya luar biasa. Kami pasti selalu mendukung. Pasti kami selalu bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Yang tadi sudah saya sampaikan juga dalam rangka pinjam antar perpustakaan. Kita juga meminjamkan manakala ada taman bacaan yang kurang bacaannya, apa saja yang diinginkan oleh taman baca pastinya kami sediakan. Jadi juga ada donasi buku untuk taman baca ini ya? Pastinya kita berikan untuk pinjam dan dimanfaatkan. Begitu. Baik. Nah, pemirsa RRI Net, ada Kakak Sri sebagai founder dari komunitas Rumah Baca Anak Nagari. Udah berapa lama Kak komunitas ini berdiri? Terima kasih. Rumah Baca Anak Nagari sudah berdiri udah lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah Rumah Baca Anak Nagari ini sudah memiliki prestasi-prestasi. Walau masih di dalam hitungan jari lah istilahnya. Tapi kami sudah seperti kemarin udah sampai ke lomba tingkat provinsi juga. Udah berbagai lomba yang kami ikuti seperti perempuan inspiratif dari Rumah Baca, PAUD PNF dari Rumah Baca, perpustakaan dari Rumah Baca. Udah Jadi, banyak prestasinya. Padahal baru berdiri lebih kurang 2 tahun. Tapi 2 tahun berdiri, pemirsa RRI Net, yang namanya mewujudkan impian, mewujudkan cita-cita pasti ada ujiannya juga kadang ya Kak ya, ada suka duka. Ada. Apa suka duka yang paling berkesan buat Kakak pribadi? Kebetulan saya adalah guru. Saya paling sering mendengar dari teman-teman atau masyarakat, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya. Itu buang-buang duit Bunda Sri, buang-buang waktu Bunda Sri. Rasanya kan Bunda Sri harus menggaji relawan yang harus ada di tiap hari di sana. Rasanya enggak ada untung, ngapain buka rumah baca? Mungkin itu bagi orang-orang yang tidak paham. Dengan itu saya semakin bersemangat. Itu adalah tantangan untuk saya. Bahkan saya selalu men-share kegiatan-kegiatan rumah baca. Apa yang dikatakan orang, saya semakin men-share. Karena di rumah baca saya ini semuanya gratis. Kami mempunyai 10 program. Seperti pertama, Penaba Sastra. Apa itu Penaba Sastra? Penampilan minat bakat dan sastra, di mana anak-anak di sana membaca, mendongeng, bercerita. Bahkan kami juga punya buku antologi seperti buku antologi puisi. Bahkan anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah sudah punya buku tunggal. Bahkan saya sebagai pendiri rumah baca juga sudah punya buku walaupun sedikit, baru 37 buku.
Dari Kakak Sri sendiri? Ya, 37 buku. 37 sebagian itu Luar ada yang biasa. antologi. Itu adalah Penaba Sastra, di mana saya meningkatkan anak mendongeng, membaca, bercerita, bahkan saya hadirkan pendongeng juga, atau dan menulis. Oke. Bahkan di Rumah Baca Anak Nagari kebetulan saya adalah perwakilan penerbit Asia Media Indonesia, bahkan siapa saja bisa menerbitkan buku dengan saya, walaupun itu masih buku indie. Sekarang kami juga berusaha untuk masuk ke seperti buku-buku yang sedang itu adalah insya Allah kita akan coba di Gramedia dan BIP. Semoga. Oke, jadi banyak program, ada 10 bahkan Ada, programnya ada Kak, Bimbel Grasetu, Oke. yaitunya bimbingan belajar gratis Senin sampai Sabtu. Bahkan sekarang setiap hari Sabtu kami juga menggratiskan belajar komputer. Jadi ini tidak hanya membaca. Gratis ya Kak? Iya, Sri? gratis semuanya. Dan berarti sering Kak Sri mendengar omongan orang, ini nggak ada untungnya loh. Secara finansial mungkin ya, Iya. tidak ada profitnya sama sekali. Tapi kenapa masih bertahan Kak Sri? Karena saya berpikir mungkin dampaknya bukan hari ini, karena Oke. keuntungan itu bukan, rezeki itu bukan hanya uang. Jadi anak-anak yang berkualitas yang keluar dari Rumah Baca Anak Nagari adalah untung bagi saya. Karena bagaimana orang tua dari Padang Luar, dari Kamang, jauh-jauh selain Kota Bukit Tinggi, jauh-jauh mengantarkan anaknya, bagaimana anaknya bisa berprestasi di Rumah Baca, bagaimana anaknya bisa tampil berani di Rumah Baca. Jadi kalau kita pikir, kalau dari segi finansial memang kita tidak ada untungnya, Ya. tapi kepuasan batin kita lebih, karena kita merasa itu adalah untungnya bagi kita, rezekinya, karena tidak semua anak di Rumah Baca adalah anak yang beruntung. Bahkan itu banyak anak menengah ke bawah. Sebagaimana seperti program terbaru saya, membawa anak jalan-jalan. Alhamdulillah orang tuanya asal sekali sebulan, Bunda Sri ada jalan-jalan loh. Anak-anaknya diikut sertakan, setelah jalan-jalan kita buat cerita, kita tuliskan mungkin puisi atau cerpennya, dan kita bisa lagi menulis. Jadi anak-anak tuh bangga ada namanya di dalam buku. Oke, begitu. berarti segala sesuatu yang dimulai dari panggilan nurani pasti akan memberikan kepuasan batin tersendiri ya Kak Iya. Sri ya. Oke, luar biasa. Tapi Andin juga penasaran seperti apa sih teman-teman kita, adik-adik kita mendongeng. Nanti Andin boleh saksikan ya Kak Sri ya, langsung di Rumah boleh. Baca. Pemirsa Renet, kita udah dapat izin langsung dari yang punya Rumah Baca, nanti kita akan saksikan ya. Nah, kalau Kak Opik sendiri sebagai Kak. founder dari komunitas literasi Natsir, Betul. kita pengen tahu juga dong apa saja nih kegiatan dari rekan-rekan yang ada di komunitas ini Kak Opik. Ya, waktu didirikan itu kita punya 7 program. Pertama, pelatihan nulis. Pelatihan nulis itu menulis, melatih jadi editor, bikin berita segala macam. Bahkan kita pernah mengundang humasnya Perpus ini Pak, Bang Zamakar Sari Abrar ke tempat kita untuk melatih membuat berita. Kemudian kita ada program namanya nonton bareng. Kita putar film, kemudian kita tuliskan resensinya, kemudian masuk lagi ke website kita. Kemudian kita punya program yang namanya temu penulis, temu tokoh. Jadi orang-orang yang kita anggap bisa menginspirasi kita datangkan ke komunitas, kita diskusi di situ, kemudian kita berbagi di situ. Kemudian kita punya namanya tadabur literasi, seperti terbilang jalan-jalan, kita bahasa tadabur ya, karena agak Islami, karena Pak Nasir itu Nasir. Tadabur kita jalan, kemudian liput, kita masukin koran. Beberapa kali kita sempat ngirim, dimasukin di koran, tulisannya sama anak-anak. Kemudian kita juga ada program namanya community road to the spot ya. Pergi ke tempat-tempat khusus untuk memberikan masukan-masukan literasi. Oke, Itu jadi memang programnya. seimbang gitu ya, tidak hanya teoritis tapi juga ada aplikasinya langsung. Betul. Berarti ya, Kak, Jadi ya? memang disejalankan motonya, membacalah kau kenal dunia dan menulislah ke dunia mengenalmu. Jadi harus ada dituliskan. Itu moto Kakak yang bikin Kakak? Kebetulan Bukan. kita apa? Itu Pramudiananta. Iya, Oke, itu kemudian Pramudiananta. kita sadurkan. Aplikasikan untuk komunitas Iya. ini. Oke, wah luar biasa sekali nih pemirsa. Nah, langsung ke Bapak Pur juga ya. Nah, kita juga penasaran nih Pak Pur. Kalau dari Bapak sendiri sebagai Kepala UPT Perpustakaan Bung Hatta ini, apakah kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan ini juga seaktif kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pegiat literasi di luar ini Pak? Pastinya kita lakukan seaktif apa yang mereka lakukan. Iya.
karena kami juga dalam 1 tahun itu sampai 4 kali kegiatan mendongeng. Bahkan untuk akhir acara keempatnya dalam rangka ulang tahun Bung Hatta, 200 orang, 200 anak-anak yang kita panggil untuk mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh pendongeng. Akan tetapi beda dongeng yang dilakukan di taman bacaan dengan kami. Karena kami adalah perpustakaan Bung Hatta, tentunya mengemban nama besar Bung Hatta, selalu yang kita lakukan tentunya berkaitan dengan Bung Hatta. Oke, jadi memang oh, langsung dari Kak Srinya pemirsa. Kak Sri juga pendongeng ya Pak ya. Iya, Oke. Jadi memang beragam kegiatan dilakukan di perpustakaan. Kemudian juga dari para pegiat itu begitu beragam kegiatan yang dilakukan ya Kak ya, dari program-programnya. Bagaimana agar membaca ini juga seimbang dengan kemampuan menulisnya, kemampuan berbicara lewat dongeng ya Kak ya. Oke. Jadi dari survei juga kecil-kecilan yang pernah kami lakukan nih Pak Pur, salah satu alasan kenapa mungkin teman-teman kita ini agak sedikit mager kalau mau ke perpustakaan itu karena masalah transportasi ke perpustakaan Bung Hatta. Karena memang dari segi lokasi, pemirsa Rinet, perpustakaan Bung Hatta kita memang ketinggian, berada di atas bukit. Gimana tanggapan Pak Pur sendiri terkait sedikit kendala dari teman-teman kita Pak? Oke, itu adalah kendala yang dialami oleh pemustaka. Akan tetapi dari awal pendirian gedung ini pastinya Bapak Wali Kota sudah menginstruksikan ke semua angkutan yang di bawah itu harus naik mengantar. Walaupun 1 orang harus diantar dalam rangka kebutuhan untuk membaca di perpustakaan. Luar biasa. Jadi sangat didukung. Sangat didukung sekali gitu. Tinggal mungkin kemauan dari teman-teman kitanya ya Pak ya. Demi ilmu mungkin sejauh apapun akan digapai, akan diwujudkan. Baik, di sesi akhir obrolan kita, pemirsa dan juga sahabat kreatif, kita ingin dengarkan harapan juga dari Kakak Sri mungkin sebagai pelaku literasi di Kota Bukit Tinggi. Gimana harapannya Kak untuk minat baca di Indonesia, khususnya di Kota Bukit Tinggi sendiri sebagai salah satu kota literasi kalau dari dulunya ya Pak ya. Silakan. Saya berharap terciptanya kampung literasi di Kota Bukit Tinggi, di Kabupaten Agam, khususnya di Sumatera Barat, agar literasi ini menjadi hati, bukan literasi ini hanya dibicarakan, tapi dihatilah literasi, bergerak dengan ikhlas. Insya Allah kalau kita bergerak, minat baca akan berkembang sebagaimana cita-cita kita agar tumbuhnya Bung Hatta baru di era milenial, khususnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Luar biasa, ketahuan pemirsa ya yang suka ngebaca ya. Pak Pur, silahkan Pak Pur, harapan Bapak buat ke depannya. Oke, terima kasih. Harapan kami tentunya sama dengan komunitas lain dalam rangka meningkatkan literasi. Kalau kita bicara tentang literasi, pastinya harus tahu dulu apa sih arti literasi. Terkadang orang hanya mengartikan bahwa literasi adalah baca dan tulis. Iya, betul. Sebetulnya bukan. Literasi adalah kemampuan orang di mana bisa pertama menilai, itu menyerap informasi dan mengolah untuk kehidupan. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, membaca tanpa merenungkan bagaikan makan tanpa dicerna. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Pur. Terakhir dari Kak Opik, silahkan Kak Opik. Baik. Terakhir dari kami pegiat komunitas literasi Nasir, kita berharap kesadaran literasi tumbuh di Kota Bukit Tinggi. Karena kalau kita mau merenung sejenak ya Kak Andin ya, ternyata Islam itu pertama dia diturunkan tuh bukan menyuruh sholat, tapi membaca. Iqra, ya. Pertama tugas Nabi itu bukanlah sholat, tapi membaca. Kemudian kita lihat, ada juga yang mengatakan, para filsuf mengatakan umur kita tuh pendek, tapi bisa diperpanjang dengan tulisan.
yang meninggal pun nanti orang akan tinggalkan tulisan. Bahkan yang kita tinggalkan itu adalah batu nisan, tulisan. Oke, kita berharap mungkin dengan keberadaan Kak Sri sekarang memperluas jangkauan perpustakaan dengan keberadaan perpustakaan yang nyaman ini, dengan kita juga di komunitas yang berfokus kepada menulis buku, muncul ke minat-minat baru dalam penulisan. Dan saran kita dari komunitas kepada Kota Bukit Tinggi khususnya, kalau bisa lah nanti kita punya festival tahunan literasi Kota Bukit Tinggi, sekaligus untuk membantu meningkatkan minat baca. Kalau saya dulu di Bandung melihat di Bandung itu kotanya didesain sedemikian rupa bagus, kemudian mereka tidak lupakan tulisan. Bahkan di jembatan-jembatan dibikin tulisan Bandung itu diciptakan ketika Tuhan lagi tersenyum. Nah, kita di Jam Gadang kalau saya lihat, kalau bisa nanti itu juga harus ada quotes-quotes tokoh-tokoh Bukit Tinggi di dinding-dinding itu biar dibaca, kemudian berfoto selfie di situ. Mungkin itu lebih menarik dengan Kota Bukit Tinggi ya. Tidak bukan Jam Gadang saja, bukan hanya bicara kayak saja, tapi juga ada tulisan-tulisan quotes Kak Sri, quote penulis Bukit Tinggi yang lama dengan yang baru, Buya Hamka, penulis-penulis baru ada di situ, dituliskan oleh pemerintah kota di dinding itu. Mungkin itu lebih baik, lebih bagus rasanya, lebih ada aura literasi di Kota Bukit Tinggi. Kalaupun nanti bisa juga ada pojok-pojok buku di Jam Gadang itu, ditemani oleh bunga-bunga, katanya kita Kota Dahlia, dibikin koneksi yang lebih baik gitu. Saya kira itu lebih bagus ya. Luar biasa kita. pemirsa Erarinet. Terima kasih buat Kakak Opik dan juga buat Pak Pur. Terima kasih Kak Sri, terima kasih. Tetap semangat terus meningkatkan minat baca masyarakat kita. Oke, sahabat kreatif dan pemirsa Erarinet, demikian obrolan kita bersama sang lentera dunia literasi. Sepakat ya Pak ya? Lentera dunia literasi. Oke, demikian pemirsa Erarinet dan sahabat kreatif, dan jangan kemana-mana karena seperti yang Andin bilang tadi, kita penasaran dong tentunya ya untuk menyaksikan seperti apa sih antusias dari adik-adik kita mendongeng ya Kak Sri ya. Bapak di lain waktu mungkin kita juga saksikan di perpustakaan ya Pak ya. Oke, masih bersama Andin dalam obrolan budaya RRI Bukit Tinggi, Lentera Dunia Literasi. Iya, dan memang makanya banyak pemukiman masyarakat di sekitar. ya makanya orang pada tahu karena kami di tepi jalan. Kan? Oke, di sini rumah baca anak yang di depan itu biasanya anak-anak membaca. Begitu Tapi juga. memang sengaja disediakan pojok-pojok baca kecil di sini. Iya, sengaja. Misalkan walaupun relawan kami dibuka, orang-orang sudah biasa membaca buku di sana, tidak harus itu mengambil buku dan mengembalikannya kembali. Tapi buku-bukunya memang selalu standby di sana. Emang malam pun nggak cuma kami tutup aja, bukunya tetap ada di sana. Iya. Semuanya ada di sana. Assalamualaikum. Sudah membaca anak-anak? Sudah. Ini adalah ibu relawan rumah baca anak dari. Ini adalah orang tua yang sering mengantarkan anak membaca. Jadi setiap anak-anak yang membaca di sini, kegiatan di sini itu didampingi oleh orang tuanya juga gitu ya. Ya. Oke. Nah, kita ngobrol dulu boleh ya Kak ya? Boleh. Ini kalau jam segini memang ramai selalu ya? Ya Bu ya? Ramai. Jam segini kan udah pulang sekolah, jadi udah pada datang ke sini mau belajar apa aja bisa. Jadi adik-adik ini semuanya sekolahnya di dekat sini? Enggak. Tidak. Tinggalnya di dekat sini? Tidak. Ada yang dari jauh juga? Ada. Dari jauh juga gitu ya. Oke. Ini belum seberapa. Jadi masih banyak nih? Masih banyak. Kalau sampai jam 6 sore nanti masih banyak. Absennya bisa 25 orang atau 30 satu hari. Nah, oh iya, tadi Kak Sri kan sempat cerita nih sama kita dan juga sama pemirsa RRI.net. Katanya ada salah seorang dari putranya Kak Sri yang menginspirasi gitu. Yang ngasih ide nih, kayaknya kalau kita buka rumah baca gimana gitu. Itu penasaran nih yang mana nih? Ini ada beberapa orang. Yang mana nih Kak Sri? Silakan tunjuk siapa yang Ya, yang mana nih anaknya Bunda Sri? Oh, ya ampun, masih sangat dini ya Kak Sri ya. Dan waktu itu masih 7 tahun. Dan waktu itu mengusulkan ide untuk membuka rumah baca ini itu usia berapa? 4 tahun. Usia 4 tahun. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, sayang ngadep kamera dong biar pemirsa RRNet kita tuh biar bisa melihat semuanya. Namanya siapa sayang? Aga, Aga sekarang kelas berapa? kelas 2. Kelas 2. Aga, kata Bunda Sri, Aga dulu kasih ini ya, kasih ide buat Bunda pengen biar semua teman-teman bisa baca ya? Ya, Kenapa Aga pengen semuanya bisa ngebaca buku? supaya mendapat ilmu. Supaya dapat ilmu. Kalau Aga sendiri suka baca juga? Ya, Paling suka baca buku apa? buku ensiklopedi Buku ensiklopedi. Oh, buku ensiklopedi tentang apa itu? tentang negara-negara, tentang hewan-hewan, tentang tumbuh-tumbuhan. Tentang tumbuhan. Jadi udah banyak tahu ya. Udah. Aga cita-citanya apa sih? Jadi Ustadz. Jadi ustadz. Tapi dari sekarang udah rajin baca buku ya. Ya, Katanya Aga juga hafal Quran ya. Udah berapa nih hafal Qurannya? 2,5 juz. 2,5 juz. Mau jadi penghafal Al-Quran juga ya? Oke, Aga bisa ngedongeng juga nggak? Bisa. Bisa? Oke, nanti kakak mau lihat juga ya Aga sama teman-teman kita yang ada di sini ngedongeng ya. Terus kalau sekarang gimana nih rasanya, kan di rumah Aga rame, ada teman-teman, gimana rasanya sekarang? Kan teman-teman pada ngebaca buku. Gimana rasanya? Senang. Ya, Oke, makasih Aga. ya. Oke, baik. Pemirsa RRNet dan juga sahabat kreatif, kita saat ini berada di Rumah Baca Anak Negari, salah satu wadah bagi anak-anak. Seperti yang bisa kita saksikan sama-sama, di sini banyak sekali anak-anak yang meluangkan waktu mereka untuk membaca buku, kemudian juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan juga ada para relawan di sini, ibu-ibu, kakak, selamat pagi. Oke, ya. Nah, kakak pengen tahu juga nih, selain Aga, adik-adik juga kayaknya suka mendongeng ya? Suka. Pengen tahu dulu namanya siapa sayang? Muhammad Evin Fauzan. Panjang namanya ya. Panggilannya siapa? Evin. Evin. Kalau Evin juga suka baca buku? Suka. Kenapa suka baca buku, Vin? Karena jendela dunia. Jendela dunia. Lambaikan dulu dong tangannya ke kamera. Cie, sapa dulu ya pemirsa kita ya. Terus kalau kayaknya kembar ya, bajunya sama ya. Oke, namanya siapa? Evan. Muhammad Evan Fauzan. Oh, benar, Evan panggilannya ya. Evan kelas berapa? Kelas 5. Suka. Oh, komik. Iya, supaya mendapat ilmu. Terus kalau ada di sini gimana rasanya? Senang. Oke, iya. Jadi semuanya ngerasa senang di sini Kak Sri ya. Oh, ikut lambaikan tangan ya. Semuanya merasa senang di sini Kak Sri. Kak Sri sendiri gimana nih dengan perasaannya sekarang? Kita membaur di sini dari berbagai kalangan, ada ibu-ibu juga, ada para relawan, ada adik-adik kita juga, anak-anak. Gimana nih rasanya Kak Sri? Alhamdulillah, saya sangat senang. Tidak ada yang tidak mungkin karena pertama membuka rumah baca ada rasa tidak percaya bagi orang yang tidak paham mungkin ya. Bahkan orang berpandangan hanya membuang-buang uang, membuang-buang waktu. Tapi saat sekarang saya sangat senang di mana ibu-ibu sudah memanfaatkan rumah baca, anak-anak sudah memanfaatkan rumah baca, bahkan relawan pun sangat antusias dalam mengembangkan rumah baca. Betul, segala sesuatu itu dikarenakan niat. Kalau niat kita ikhlas, Tuhan ada saja jalannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua karena Allah. Tadi juga Kak Sri bilang kegiatannya banyak sekali di rumah baca ini ya. Dan ada kegiatan mendongeng, kemudian ada banyak kegiatan permainan tradisional juga ada. Oke, tapi ini yang paling penasaran, pengen menyaksikan langsung dong, boleh ya Kak Sri ya? Adik-adik kita ini mendongeng ya. Oke, siapa dulu nih yang mau mendongeng? Siapa dulu? Ya. Ya. Oke, iya. Oke. Oke, jadi digilir teman-teman kita, semuanya bisa mendongeng ya. Sekarang gilirannya Kak Nadra. Oke, Kak Nadra yang mana Kak Nadra? Nah tuh, langsung ya pemirsa ya, kita juga akan menyaksikan nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kanadra. Kali ini Kanadra bawa satu teman loh. Pada tahu nggak siapa teman Kanadra? Tidak tahu. Siapa yo? Mungkin Lady. Gimana ya? Ini dia. Perkenalkan, namanya Lady. Pada kesempatan kali ini, Kanadra sama Lady akan bercerita tentang kepompong dan kupu-kupu. Di sebuah hutan terdapat banyak hewan. Ada kambing, ayam, bebek, dan hewan buas. Adik-adik tahu nggak contoh hewan buas apa? Apa? Harimau. Gimana coba bunyi harimau? Betul nggak ya? Coba lagi. Lady tahu nggak bunyi harimau gimana? Tahu? Gimana? Tiba-tiba hutan dilanda hujan deras yang sangat kencang. Pohon-pohon tumbang. Banyak hewan yang cemas. Aku cemas. Lady, jangan cemas dulu ya. Dengerin dulu cerita Kanadra gimana, oke? Oke. Matahari pagi mulai tampak dan langit kembali cerah. Ada hewan yang terkapar di tanah karena diterjang hujan kemarin. Tolong aku. Tidak ada tempat berlindung lagi untukku. Pohon-pohon sudah tumbang. Sakit. Seekor kepompong merintih di tanah. Tak lama kemudian, seekor semut keluar dengan sombong dan berbangga hati. Hahaha, kasihan sekali kamu kepompong. Hewan jelek dan bergelantungan di tanah. Kasihan sekali. Keesokan harinya, semut sedang bermain di sekeliling hutan. Tanpa sengaja, kakinya kemasukan lumpur. Tolong aku, tolong. Hahaha, kasihan sekali ya semut Kanadra. Lady, nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh menertawakan orang. Oke. Sepertinya kamu sedang butuh pertolongan semut, sahut seekor kupu-kupu. Kamu siapa? Tanya semut. Aku adalah kepompong yang kamu ejek beberapa waktu lalu. Hahaha, kasihan semut ya Kanadra. Iya Lady, itu makanya kita nggak boleh ngejek orang ya. Oke. Lalu, semut meminta maaf kepada kupu-kupu atas kesalahannya beberapa waktu lalu. Dan kupu-kupu memaafkannya. Adik-adik dengarkan cerita Kanadra gimana? Dengar. Apa kesimpulannya? Tunjuk tangan dong. Apa? Tidak boleh mengejek orang lain. Tidak boleh mengejek orang lain. Apa lagi? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Saling menghargai. Terus? Saling tolong menolong. Nah, jadi kesimpulan dari cerita Kanadra sama Lady hari ini adalah kita harus saling tolong menolong. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Yang ketiga, kita tidak boleh saling mengejek. Yang keempat, kita harus bekerja sama. Jadi sekian dulu cerita Kanadra sama Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tangan dong. Keren banget. Terima kasih. Ibu terima kasih, kakak juga terima kasih. Dan adik-adik tetap semangat terus membaca ya. Oke, sahabat kreatif dan pemirsa Ararinet dimanapun berada, meningkatkan minat baca bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun dari kalangan para pegiat literasi saja. Namun, ini adalah tugas kita semua
agar cita-cita pendidikan Indonesia terwujud nyata. Saya Andini Miza Putri, terima kasih dan sampai jumpa. Kita kasih salam literasi. Salam literasi. Salam.